Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari pertama di minggu ini, hari Senin, 26 Oktober 2020. Saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Bau Harum Kehidupan. Bau Harum Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2, ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bau kehidupan yang menghidupkan. Pada ayat yang ke-17 dikatakan dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, untuk bisa memberkati kehidupan pribadi kami dan kehidupan orang lain, kami tidak harus menunggu kaya, kami tidak harus menunggu terkenal, kami tidak harus menunggu jaya terlebih dahulu, kami tidak harus menunggu kami berada di puncak, baru kemudian kami mengeluarkan bau harum kehidupan. Namun sepanjang hidup kami bisa memberkati orang lain, dan pada saat kami memberkati orang lain, pada saat yang sama, kami pun sedang memberkati diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, di dalam Kristus cukup menarik tatkala sebuah ayat yang mengatakan bahwa hidup kita itu harus menjadi bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga temanya adalah bau harum kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita bertanya kapan kita harus tunggu menjadikan kehidupan ini bisa menjadi bau harum kehidupan, rasa-rasanya harus tunggu kaya baru harumnya itu terasa. Rasa-rasanya kami harus tunggu kemudian jaya baru kemudian bau harum itu bisa dirasakan orang banyak. Rasa-rasanya tunggu kami berlimpah dalam kehidupan ini dan tidak ada masalah, baru kemudian kami bisa menjadi bau harum kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita justru di setiap detik kehidupan, di setiap musim kehidupan, baik musim dingin, baik musim panas, baik musim semi maupun musim gugur, baik pada saat senang maupun pada saat susah, baik pada saat jaya atau kita sedang terpuruk, justru pada saat-saat kita sedang terpuruk, pada saat-saat kita terhimpit, pada saat-saat kita sedang mengalami hambatan, pada saat-saat kita sedang mengalami kemiskinan, di sanalah kemudian bagaimana firman Tuhan berkata, janda miskin itu menjadi bau harum kehidupan yang menjadi saksi Kristus dengan memberikan persembahan 2 peser. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada saat kita sedang mengalami sakit berat namun kita tabah, kita kuat, kita bersyukur, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Di sanalah kita sedang memberkati orang lain. Orang lain akan berpikir engkau sedang dalam mengalami kesulitan yang seberat itu pun engkau tetap tabah, engkau tetap kuat, engkau tetap sabar, engkau tetap bersandar kepada Allah. Sedangkan aku yang mengalami kehidupan kesusahan yang sebetulnya tidak lebih berat daripada engkau, namun aku bersungut-sungut, aku tidak mengucap syukur, aku tidak puas dengan kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan justru terkadang orang kecil lah yang bisa kemudian mempermalukan orang besar. Orang miskinlah yang kemudian bisa membuat orang kaya merasa lebih miskin dari orang miskin. Mengapa dikatakan lebih miskin daripada orang miskin? Orang miskin kemudian bisa bersyukur, bisa bertahan, tetap ceria, tetap sukacita, tetap berjuang. Sementara orang kaya tetap tidak puas dengan kekayaannya. Pada saat itulah engkau sedang menjadi bau harum kehidupan. Di dalam masalah-masalah yang lain juga, saya melihat ada banyak sahabat seperjalanan yang punya persoalan-persoalan rumah tangga. Kita mengeluh untuk hal-hal kecil. Kita mengeluh karena istri yang kurang perhatian dari suami. Kemudian kita melihat juga suami
yang merasa ada banyak wanita yang lebih baik di luar rumah daripada istrinya. Ada anak yang tidak puas dengan orang tuanya, ada orang tua yang tidak puas dengan anaknya. Sementara ada keluarga yang sangat sederhana, di mana keluarga itu hanya punya seorang anak. Lalu karena satu dan lain hal, orang tuanya itu meninggal dua-duanya. Banyak kasus karena kecelakaan, atau karena sesuatu, atau karena tsunami, atau peristiwa kehidupan yang lain. Sementara anak ini dari kecil sudah tidak punya orang tua. Namun anak ini tabah, mengandalkan Tuhan, berjuang di dalam keterbatasannya. Terkadang sebuah musibah dalam kehidupan itu, tatkala kita bisa menyikapi dan menjalaninya, kita bisa menjadi bau harum kehidupan buat dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah dunia ini, baik buat mereka yang diselamatkan maupun di antara mereka yang binasa. Artinya, menjadi saksi Kristus menjadi bau harum kehidupan, baik bagi orang percaya maupun juga bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bau kehidupan yang menghidupkan dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup ini tidak pernah akan selesai dengan mengeluh. Problem hidup ini tidak pernah akan selesai juga dengan menangis. Masalah hidup ini tidak pernah akan selesai juga dengan diratapi. Tatkala engkau mensyukuri semua keadaan yang ada, kemudian engkau berjuang melakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan melakukan pada bagian-bagiannya untuk menolongmu menjadi kuat melewati badai hidup ini. Di sanalah engkau menjadi bau harum kehidupan yang memberkati siapapun yang ada di sekitarmu. Orang mengatakan, oh jadi kaya baru kemudian memberkati. Tidak. Ada sebuah kesepakatan secara universal bahwa kekayaan yang lebih besar daripada posisi, daripada kekayaan, daripada jabatan, daripada barang-barang mewah adalah karakter. Tatkala kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita, kita menjadi orang yang sabar tatkala menghadapi kesulitan. Kita menjadi orang yang berhikmat tatkala memutuskan masalah. Kita menjadi orang yang tetap berjuang sekalipun banyak orang yang mengeluh dan putus asa dengan masalah hidup yang sama. Maka pada saat yang sama, sewaktu engkau membawa karakter Kristus dalam hidupmu, engkau sedang menjadi bau harum kehidupan di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa kami ini adalah bau yang harum dari Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa harta terbesar yang kita akan bawa setelah kita meninggal nanti? Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan posisi, namun apa yang engkau tabur dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak dihitung dengan apa yang engkau raih, apa yang engkau tuai dalam kehidupan ini. Semua tuaian-tuaian yang bersifat duniawi. Tapi apa yang engkau tabur dalam kehidupan ini. Mari kita menabur. Apa yang kita tabur? Yaitu bau yang harum dari Kristus yang nyata di dalam kehidupanmu. Engkau sebagai anggota keluarga, engkau sebagai anggota masyarakat, engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, engkau yang ada di tengah-tengah masyarakat, di dalam kondisi apapun, susah, senang, sakit, ataupun sehat, dalam keadaan apapun, engkau bisa menjadi, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, dan masalah kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Dan dalam kondisi seperti itu, kami tetap bisa menjadi duta Kristus, menjadi bau harum kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, biar Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan juga cara-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Biarlah kami tidak terus mengeluh, tidak terus meratapi, tidak terus menangis. Namun di dalam kondisi seperti itulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi bau harum kehidupan
menjadi pribadi yang tabah, beriman, bersandar, dan percaya Tuhan akan menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap semangat beraktivitas. Jadilah bau yang harum, bau kehidupan dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.